seperti ini itu otomatis direkam. Dan itu nanti yang akan menjadi bahan apa itu hasilnya itu nanti yang ditampilkan di rekamannya itu. Jadi kita ini kan nanti Pak Salman. Mohon bimbingannya Pak Salman. Monggo Bu, dilanjut Bu. Monggo Pak. Terus Pak Maturun. Jadi hari ini kita itu belajar tentang coaching dan coaching kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, nanti secara bergantian aja Bu. Jadi gini, secara bergantian barangkali Bu Arafah dulu yang menjadi coach, saya jadi coachingnya. Oh ya, mantap. Ya. Atau dibalik enggak apa-apa, terserah. Artinya gini, kita ambil permasalahan yang sederhana saja. Tadi katanya Bu Tutut ambil permasalahan yang sederhana punya yang masalah, ada Pak. di sekolah pengen kita. Saya curhat pada Bapak. Jangan dulu enggak apa-apa. Jangan dulu enggak apa-apa. Kalau mohon. Nanti secara nggih, monggo. Kalau sebagai coach itu ya, Pak ya. Nggih. Coach dah. Ini langsung Bapak rekam atau bagaimana Bapak? Ataukah nanti kita cari ini kan latihan. Enggak, kita latihan enggak apa-apa. Yang kita latihan terlebih dahulu. Iya, yang berekam nanti Ibu anunya, pastinya. Pak, suaranya sama rada jauh, Pak. Nggih, Teh. Nggih. Banter-banter sungkan Bu saya. Tapi kedengaran. Kedengaran nggih. Sampun, pun. Kula pun coba jelas toh? Nggih, merdu suara ini. Sampun Pak, bisa dimulai apa? Nanti monggo, dulu. Nggih. Assalamualaikum Pak Miftahul Huda, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Siti Arafah. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Apa Pak? Nggih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, luar biasa. Pada malam hari ini kita ketemu lagi ya Pak ya. Nggih. Mana kabarnya Bapak? Nggih, alhamdulillah juga saya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kok tumben Bu Arafah ini kok ada apa gerangan kok? Iya Pak ya, saya ini loh Pak ya, pengen bincang-bincang ini Pak. Ada sedikit masalah ini Pak. Kayaknya saya butuh teman curhat ini Pak ya. Iya, saya pengen itu ada teman berbincang-bincang, terus nanti kita bisa menyelesaikan masalah gitu loh Pak. Apakah Bapak punya waktu Pak untuk malam hari ini kita mau berbincang? Ya, monggo, kita ada sedikit waktu Ibu. Jadi apa yang perlu dibicarakan pada malam ini, pada malam hari ini, barangkali ada yang bisa dibantu, permasalahannya apa, kita cari solusi bareng-bareng, nggih, monggo. Iya nih Pak, ini kendalanya yang saya alami ini beberapa hari kebelakangan ini ya Pak ya. Udah 3 hari atau 4 hari ini, saya itu merasa ada masalah di kelas saya. Ini salah satu murid saya ini Pak, dulu-dulunya itu mandiri sekali anaknya. Mandiri sekali tanpa didampingi oleh ibunya masuk. Anak ini mandiri serta aktif mengikuti pembelajaran, dia pun interaktif sekali. Lah, di hari kalau nggak salah mulai hari Senin yang lalu itu anaknya itu nangis histeris Pak, nangis histeris, minta mamanya untuk masuk ke kelas. Minta ditunggu sama mamanya, padahal anak ini mulai dia masuk ke kelas itu sudah mandiri sekali anaknya, tapi tiba-tiba di hari Senin kemarin itu anaknya menangis histeris, minta mamanya itu standby di dalam kelas, tidak mau dia itu mamanya ditinggal mamanya. Padahal dia anaknya ini mulai dari tingkatan kober sampai TKA itu dia mandiri tanpa didampingi oleh mamanya. Nah, ini kok tiba-tiba nih Pak, mulai dari hari Senin kemarin itu anaknya itu minta ditungguin sama mamanya di kelas. Nah, itu Pak masalahnya. Sebelumnya Bu Arafah, barangkali Bu Arafah kan punya istilahnya punya plan ya, punya target
bahwa anak tersebut kan pastinya ingin menjadi anak yang mandiri kan seperti itu nggih. Betul sekali Pak. Awalnya juga sudah berlalu itu anaknya sudah berani sendiri, datang sendiri tanpa dibantu atau ditunggu sama orang tua. Kemudian, lah ini kan yang paling penting adalah apa yang sedang terjadi kan seperti itu ya. Anak menjadi belum mandiri lagi atau tidak mau atau ada yang ditakutkan, ini kan harus digali. Intinya kan seperti itu. Dia harus ditelusuri apa yang terjadi dengan anak tersebut. Jadi barangkali Ibu Arafah bisa bertanya secara langsung atau menelisik, istilahnya itu mengetahui apa yang sedang terjadi dengan anak tersebut sehingga anak tersebut tidak mau mandiri, ingin ditunggu sama mamanya, bahkan duduk itu tidak mau bersendiri, mamanya ikut duduk di sampingnya seperti itu. Barangkali langkah awal itu Bu Arafah adalah ingin tahu apa yang terjadi pada siswa tersebut. Mungkin itu Bu Arafah. Betul sekali Pak. Setelah saya ada usaha untuk mendekati nih Pak, mendekati, terus saya juga Halo Bu Arafah, suaranya mohon maaf hilang. Kenapa kok tiba-tiba anaknya tersebut kok menangis terus? Pak Uda masih standby di dalam? Iya, masih Bu. Tadi sedikit hilang suaranya. Udah meninggalkan aku dong Pak. Suaranya sedikit hilang tadi Bu Arafah. Iya. Iya. Nggak tahu punya siapa yang hilang tadi. Ya, emang nggak dilanjut. Niku video ini jenengan sing ical. Nah, itu Pak, masalahnya itu saya gali. Kenapa sih nak saya deketi? Kenapa sih nak kok sekarang kok menangis terus, minta ditunggu sama mama? Yo nanti sama bunda aja lo, gitu. Terus anaknya ini diam Pak, tetap menangis terus. Akhirnya saya gali lagi nih Pak dari ibunya. Dari ibunya ini saya gali. Terus ternyata Pak, alasannya dia itu mau minta ditungguin lagi, itu ternyata ada temennya yang namanya Kaila kalau nggak salah itu. Kaila itu apa itu diolok-olok gitu loh Pak, mengolok-olok si anak tersebut sambil melotot matanya gitu. Dipecicili lah istilahnya Pak, dilok-lok nih, di opo arane dipecicili matai, akhirnya anaknya tadi menangis. Takut, nangis histeris, ketakutan. Bu Arafah, gitu loh Pak. Bu Arafah sudah mengetahui. Awalnya alasannya itu seperti itu, dan ini memang benar murni Pak yang terjadi di kelas saya, dan sudah ini. Bu Arafah sudah mengetahui sebab kejadiannya bahwa ada temannya yang bernama Kaila itu mengolok-olok, kemudian melotot kepada anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut. Kemudian langkah Bu Arafah, ini langkah selanjutnya apa yang Bu Arafah lakukan supaya nanti menjadikan anak tersebut menjadi berani lagi, tidak takut lagi dengan kejadian tersebut. Benar Bapak. Untuk rencana awal saya, ini saya itu sering-sering menyanyikan lagu kepada anak-anak untuk saling menghargai sesama temannya. Misalnya seperti ini nyanyinya itu Pak. Di sini teman, di sana teman, itu loh Bapak. Di mana-mana kita berteman. Lah itu saya terapkan setiap mau pembelajaran itu saya terapkan terlebih dahulu. Biar anak-anak itu saling menghargai. Terus kedua itu saya saling mendekatkan kedua anak tersebut di sela-sela pembelajaran. Misalnya nih antara si Mbak Kaila sama Raisa ini, yang Raisanya yang minta ditungguin tadi sama Mbak Kaila tadi kita dekatkan dengan cara saling memaafkan. Nah, ini awalnya sih anak ini takut Pak ya, takut sampai sekarang itu masih takut. Soalnya si Kaila ini mau minta maaf, tapi si Raisa ini gak mau menerima maafnya tadi. Terus setelah itu Pak, rencananya saya itu melakukan kayak ice breaking atau game supaya memperdekat
tali silaturahim atau tali pertemanan ini gitu. Yeah. Terus ya kayak game membuat lingkaran, terus nanti cari teman gitu loh Pak. Itu saya mau akan terapkan itu. Oh gitu ya. Kira-kira kapan Bu Arafah penerapannya itu? Secepatnya Pak, secepatnya. Dan kemarin alhamdulillah saya sudah menerapkan untuk nyanyian tersebut. Dan ini gamenya ini insya Allah rencananya secepatnya gitu. Yes, secepatnya ya supaya nanti anaknya bisa terobati lah istilahnya seperti itu. Iya betul Pak. Anak tersebut bisa segera mandiri tanpa harus minta bantuan kepada orang tuanya. Nah, kemudian Bu Arafah sudah melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut ya yang segera akan Bu Arafah lakukan. Kemudian kami sebagai coach ini sangat mendukung tindakan Bu Arafah karena memang insya Allah dengan tindakan itu kira-kira bisa mengembalikan keberanian anak tersebut dan anak tersebut tidak menjadi takut. Kemudian lantaran anak tersebut ada apa tadi mengolok-olok dan sebagainya, akhirnya berteman dengan ceria. Kemudian kira-kira dari tindakan dan rencana aksi tadi, kira-kira di situ ada hambatan apa tidak Bu Arafah? Kalau ada hambatan sih satu Pak ya, anak yang diolok-olok tadi itu masih histeris nangis ya Pak ya, hambatan saya itu. Terus ya hambatannya lagi saya rasa anaknya itu masih belum bisa move on dari kejadian tersebut gitu Pak, itu hambatannya. Dan tantangan bagi saya juga bagaimana mengembalikan kemandirian anak tersebut untuk bisa mandiri lagi gitu. Kira-kira rencana aksi dan tindak lanjut Bu Arafah ini kira-kira dipastikan berhasil atau tidak. Semisal rencana tersebut tidak berhasil, otomatis Bu Arafah juga harus memiliki rencana yang lain supaya akan menjadi berhasil seperti itu Bu Arafah. Betul sekali Pak ya. Untuk saya itu saya positif rencana saya ini berhasil. Dan dari tingkat keberhasilan insya Allah 8 atau 7 atau 8 lah. Kalau misalnya nanti masih terkendala, tidak berhasil, saya akan menerapkan metode yang lain. Seperti misalnya berbagi. Kan anak-anak kan sekarang kan alhamdulillah sudah memakai bekal sekolah ya Pak ya. Dan dari situ mulai dari hal-hal yang kecil tersebut, anak-anak bisa berbagi. Nah dari berbagi tersebut, kita akan merekatkan lagi pertemanan pada anak-anak dan sosialisasi kepada anak-anak. Terus setelah itu saya juga tidak bosan-bosan menerapkan itu Pak, keyakinan kelas itu lebih saya galakkan terlebih dahulu. Keyakinan kelas juga saya galakkan lagi untuk saling mendukung dan saling menghargai sesama teman. Bu Arafah, insya Allah itu sudah menjadi kewajiban sebagai guru, terutama sebagai guru TK, Bu Arafah. Berarti pembicaraan ini sudah ada titik temunya Bu Arafah ya. Jadi insya Allah ada tindakan-tindakan yang harus Bu Arafah lakukan untuk menanggapi permasalahan dari saudari Raisa tadi ya, dengan temannya yang bernama Kaila. Nah mungkin Bu Arafah akan menemui apa itu keberhasilan atau tujuan yang ditentukan oleh Bu Arafah dengan rencana aksi tadi ya. Semoga saja cepat terselesaikan, anak tersebut bisa belajar dengan aman, sudah mandiri tanpa harus dibantu dengan orang tuanya. Amin, amin Bapak. Terus saya juga Pak ya ingin sosialisasi juga kepada ibunya atau sharing juga kepada ibunya, minta dukungan penuh terhadap orang tuanya juga Pak. Itu saya akan lakukan, minta dukungan penuh dari mamanya untuk saling mendukung anaknya supaya bisa mandiri lagi. Itu Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Bu Arafah.
Selamat Alhamdulillah mengajar Bu Bapak. Arafah. Alhamdulillah Bapak, dari coaching kali ini saya merasa lebih lega. Terus apa ya, bisa yakin pada aksi saya ini mau saya lakukan ini apa gitu loh Pak. Jadi saya mohon doanya dan dukungannya dari Bapak supaya aksi saya ini benar-benar realitanya itu berhasil. Minta dukungannya ya Bapak ya. Alhamdulillah. Saya dukung Bu, saya dukung. Tetap semangat seperti itu. Bu Arafah, sudah kita lalui sesi pertama. Bu Arafah sudah jadi jazz, saya sudah jadi sajinya, apa itu? Coachingnya. Dan kita balik Bu Arafah, kita balik. Saya yang, nah ini putus-putus Ibu suaranya. Sudah kedengaran? Halo, sudah kedengaran? Apa masih hilang? Nggak tahu ini sinyalnya kayaknya. Halo. Bu Arafah. Halo Bu Arafah. Masih di tempat? Sinyalnya hilang ini. Halo. Sudah kedengaran? Apa masih hilang suaranya? Halo? Tidak kedengaran Bu Arafah suaranya? Hilang suaranya. Suara jenengan tidak kedengaran. Halo? Waduh. Saya bilang Bu Arafah. Singkono nih sinyal singkono. Halo Bu Arafah. Ya, hilang tadi suaranya. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, saya kembali lagi. Hilang tadi sinyalnya itu Bu. Iya. Entah dari saya atau entah dari Bapak. Saya keluar lagi terus masuk lagi. Bagus itu. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah sesi sudah selesai ya. Bagus sekali Bu Arafah. Gantian nggih. Oh ngoten. Kak wis ngoten mau tak jenengan lebih handal. Boten. Artinya saya juga bingung permasalahan apa ini yang saya ambilkan seperti itu. Sebenarnya banyak permasalahan. Sebenarnya banyak permasalahan nggih. Suka kan masalah ngono Pak. Yang sederhana aja Bu ya. Iya. Iya, tadinya saya juga seperti itu Pak. Sebenarnya banyak sekali masalah saya. Cuma ya saya pilih yang sesuai, terus ya yang biasa saya hari-hari saya temui, dan yang biasa-biasa saja. Kita kan baru latihan juga. Oke. Gantian Bu nggih, kula nggih. Oke. Assalamualaikum Pak Miftahul Huda, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Arafah, apa kabarnya Bu Arafah? Alhamdulillah luar biasa sekali, malam hari ini bisa ketemu lagi sama Pak Miftahul Huda. Sehat, semangat malam hari ini. Pak Miftahul Huda itu gimana ini kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Cuman ini ada sedikit mau curhat Bu. Waduh, curhat apa ini Pak ya? Ini ada murid saya itu sudah kelas 3 sebenarnya, sudah kelas 3, tetapi ini masih belum bisa baca tulis itu. Belum bisa baca tulis, kemudian tidak bisa membacanya masih ngeja, kemudian tulisannya juga tidak bisa terbaca. Nah, ini kan
anak tersebut otomatis nanti akan ketinggalan pelajaran dibanding dengan anak-anak yang lain. Karena sudah kelas 3, itu kan anak-anak sudah mulai berpikir secara secara umum, pikirannya sudah mulai, nalarnya sudah mulai kritis. Nah, ini kendalanya ada satu anak yang seperti itu. Nah, ini barangkali Bu Arafah mempunyai trik-trik supaya nanti bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Arafah. Baik, tadi sudah dikatakan oleh Pak Miftah Huda bahwasanya Pak Miftah Huda punya kendala terhadap muridnya, yakni salah satu murid di kelas 3, tapi untuk calistung atau baca tulis hitungnya masih tingkatan rendah atau masih dikatakan tidak mampu. Nah, Pak Mif, tadi Pak Mif sudah banyak bercerita ya tentang salah satu kendala yang dihadapinya. Apakah Pak Mif ini sudah menelusuri penyebabnya dari permasalahan Pak Mif tersebut? Oke, sudah kami telusuri, memang kita sudah komunikasi dengan orang tua, kemudian memang anak tersebut kemampuannya seperti itu. Artinya sudah diikutkan bimbingan belajar atau sudah dileskan, tetapi memang kenyataannya kemampuan anaknya juga seperti itu. Lah, kami mengalami kesulitan dalam membimbing itu, kata orang tuanya juga, karena memang sudah dileskan, sudah di bimbingan belajar sudah, tapi memang tingkat pemikirannya sampai di situ, kata orang tuanya. Nah, kita sebagai guru itu kan pengen minimal itu anak itu tidak ketinggalan pelajaran, kan seperti itu, Pak Bangge. Terus Pak Mif, kondisi ideal yang bagaimana nih Pak Mif yang sangat diinginkan oleh Pak Miftah Huda tersebut kepada anak tersebut? Minimal anak itu bisa menulis, bisa membaca setara dengan anak yang lain. Artinya walaupun tidak kategori anak yang pintar, tetapi anak-anak yang sedang, tetapi siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan normal. Dengan mohon maaf, ini adzan ini masih dilanjut apa enggak? Adzan break dulu ya. Adzan sebentar tuh ya. 5 menit paling ya. Kita break dulu.
Baik, Bapak, bisa dilanjut ya, Pak ya? Iya, Bu Arafa. Oke. Jadi harapannya Bapak bagaimana ya untuk kondisi idealnya pada murid tersebut itu? Jadi gini, harapan kami sebagai guru itu sebenarnya tidak terlalu terpaku pada tujuan, artinya minimal anak itu sudah bisa membaca dan menulis dengan baik. Karena memang di tingkat 3 itu kan anak sudah harus bisa membaca. Apalagi nanti khawatirnya nanti tambah naik kelas 4, 5, 6 itu kalau masih belum tercapai tujuan bisa membaca dan menulis, ini nanti malah kasihan anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin itu tujuannya. Kalau begitu nih, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Miftahul Huda terhadap anak tersebut, Pak? Nah, kita mencoba membantu anak tersebut dengan belajar khusus atau jam tambahan di luar jam pelajaran. Artinya setelah pulang gitu ya, Pak, sekolah, ya kita berikan tambahan pelajaran khusus untuk anak tersebut belajar membaca dan menulis. Dan ini akan kami laksanakan supaya nanti membantu anak tersebut supaya segera bisa membaca dan menulis dengan baik. Baik, luar biasa sekali Bapak. Ini nih Pak ya, apakah ada metode yang sebelumnya Bapak lakukan itu berhasil dilakukan oleh Pak Mif untuk diimplementasikan terhadap anak? Apakah ada suatu strategi yang sebelumnya itu berhasil gitu Pak, yang sudah diterapkan oleh Pak Mif ini? Selain tadi rencana aksinya itu. Ya, ini Bu, kami sudah menerapkan di kakak-kakak kelasnya yang tahun-tahun kemarin bahwa dengan penambahan jam pelajaran khusus atau bimbingan khusus pada anak-anak yang seperti itu ternyata berhasil. Karena apa? Karena kita juga selain dengan metode secara klasikal, anak itu disuruh menulis dan membaca, tetapi kita punya metode secara audiovisual. Jadi anak itu kita berikan media video tentang pembelajaran membaca dan menulis. Akhirnya minimal anak itu walaupun secara visual ya itu kan anak bisa menirukan apa yang ada artikulasi yang di video tersebut. Akhirnya sedikit demi sedikit anak itu akhirnya bisa membaca. Jadi itu metode yang kami terapkan apabila memiliki anak dengan kendala tersebut. Luar biasa sekali Pak Mif. Pak Mif, kalau di rating nih Pak ya, dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira tingkat keberhasilan dari metode Pak Mif ini berapa ya? Ini kalau yang sudah kami terapkan dan insya Allah untuk anak yang akan kami kami bimbing ini, insya Allah ratingnya itu antara 7 sampai 8. Karena memang melihat kami memang lihat di latar belakang anaknya seperti itu. Insya Allah akan berubah seperti itu. Bisa membaca dan menulis dengan baik. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Kita berpikir positif, semoga metode-metode yang kita terapkan itu berhasil. Nah, ini Pak, sebaiknya nih, kalau rencana atau metode yang Bapak terapkan tadi, misalnya kok belum berhasil, adakah langkah selanjutnya nih Pak, yang mau dilakukan oleh Pak Mif nih, untuk anak tersebut, untuk mencapai tujuannya atau kondisi ideal yang diharapkan? Iya, langkah selanjutnya barangkali memang metode tersebut tidak begitu berhasil atau tidak sepenuhnya berhasil, kita akan mencari metode lagi, semisal, katakanlah anak itu memang berbeda tiap anak itu ada yang namanya perbedaan tentang
prestasi atau kepintarannya itu berbeda. Ada kalanya anak tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi justru ada yang ingatannya kuat. Kemudian ada anak yang tidak bisa membaca menulis, tetapi justru dengan mengaji itu lebih pintar ngajinya daripada membaca dan menulis di huruf-huruf biasa. Jadi kalau memang dengan huruf Arab ini anak itu lebih pintar daripada huruf-huruf biasa. Nah, barangkali kita cari metode-metode calistung yang lain yang nantinya akan membantu anak tersebut dalam mencapai minimal anak itu bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar. Ada buku calistung produksi dari lokal, insya Allah ini juga nanti akan membantu kita sertakan apabila memang di rencana awal itu tidak berhasil. Ini ada rencana yang kedua, yaitu buku calistung yang diterbitkan oleh guru lokal, insya Allah bisa seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Terus ini Pak ya, kira-kira nih Pak Mif, siapa yang membantu rencana Pak Mif ini supaya itu berhasil? Adakah Pak Mif ini minta bantuan terhadap siapa? Atau kita bisa kolaborasi dengan siapa gitu, Pak Mif? Ada rencana seperti itu? Tentu saja kita minta kolaborasi, bantuan, selain daripada di guru kelas, kemudian kita juga minta bantuan kepada guru mapel. Tidak kalah pentingnya kita minta bantuan ke orang tua atau wali siswa, bahwa memang anak tersebut harus benar-benar dibimbing, belajari tentang membaca dan menulis. Mungkin jadi intinya di sekolah juga dibimbing, di rumah dibimbing oleh guru atau wali murid. Seperti itu Bu Arafah. Betul. Terus Pak Mif, nih kira-kira nih Pak Mif berapa lama ya dibutuhkan oleh Pak Mif untuk melakukan metode ini supaya berhasil gitu? Jadi kita targetkan aja, insya Allah minimal itu 3 bulan sudah harus bisa, karena memang yang namanya membaca dan menulis itu kan sesuatu hal yang wajib bagi anak, terutama anak usia sekolah, minimal itu bisa membaca dan menulis. Kita targetkan minimal itu maksimal, katakanlah maksimalnya itu 3 bulan ya, katakanlah mentok-mentoknya itu 3 bulan harus anak itu sudah bisa membaca dan menulis. Mungkin seperti itu kita targetnya 3 bulan ke depan. Ya, baik. Memang untuk targetnya ini kita masih proses ya Pak ya, nggak ada yang instan langsung sehari bisa gitu ya Pak ya. Terus ini Pak Mif, rencananya ini kapan nih bisa dilakukan untuk metode atau penerapan metodenya Pak Mif ini? Oke, metode ini insya Allah dalam waktu dekat, setiap kali anak-anak itu selesai pelajaran, kemudian kita panggil secara khusus untuk anak tersebut, untuk kita bimbing dengan tambahan pelajaran, yaitu membaca dan menulis dalam waktu dekat Bu, karena memang ini juga urgen, karena anak itu kalau tidak bisa membaca terus kemudian berlarut-larut juga akan membahayakan bagi anak tersebut. Ngaten Bu Arafah. Baik, tadi kan rencana aksinya Pak Mif sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi sekali rencana Pak Mif untuk rencana aksinya, untuk di mana tujuan dari kendala-kendala yang dihadapi Pak Mif ini semoga menuju ke titik temu atau dari tujuan ideal. Lah, nih Pak Mif, kita melanjutkan untuk tanggung jawab ya Pak Mif ya. Kira-kira nih Pak Mif itu punya komitmen yang seperti apa untuk rencana ini supaya rencana ini benar-benar berhasil, betul Bapak? Oke. Jadi memang kita itu pengennya anak tersebut menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita, minimal anak itu bisa membaca dan menulis dan sama dengan anak-anak yang lain tanpa ada rasa tertinggal. Lah, otomatis kita harus menjadi guru sesuai dengan komitmen,
yaitu setiap kali pelajaran selesai kita memberikan tambahan pelajaran supaya anak itu bisa membaca dan sampai berhasil pada jenjangnya. Anak itu bisa membaca dan menulis. Setelah itu nanti kalau memang sudah belajar dan menulis secara lancar, kemudian kita beri bimbingan secara khusus kepada anak tersebut supaya pelajarannya tidak tertinggal. Seperti itu Bu Arafah. Oke. Baik, kita masih punya waktu ya Pak Mif ya, kita lanjutkan. Nih, kira-kira ada dukungan yang lain nggak Pak Mif? Dukungan yang lain seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Pak Mif supaya rencana tersebut bisa berhasil. Oke, kita punya sarana prasarana yang memadai memang Bu Arafah. Kita banyak buku bacaan khusus untuk anak-anak. Ada buku cerita, ada buku tentang animasi hewan-hewan dan sebagainya. Ini akan minimal akan membantu anak tersebut apabila anak tersebut ingin membaca. Anak itu tertarik, oh ini buku cerita, saya ingin tahu ceritanya. Nah itu kan anak itu dengan kepingin tahu ceritanya, otomatis anak itu harus membacanya. Tidak mungkin hanya melihat gambar-gambarnya, tidak, ingin tahu alurnya ya dibaca. Nanti kita bimbing secara kontinu supaya anak tersebut bisa membaca. Jadi memang kita memiliki apa itu namanya media-media selain daripada buku-buku bacaan, kemudian tadi sudah kita juga memiliki video tentang pembelajaran anak belajar membaca dan menulis. Kemudian juga ada buku bacaan khusus anak yang tertinggal. Jadi gini, ada buku khusus ini memang ini terbitannya lokal. Ini dibuat sedemikian rupa supaya anak itu bisa membaca dengan cepat. Artinya gini Bu Arafah, jenengan sudah tahu metode qiraati atau metode Iqra itu kan kalau di Al-Qur'an itu kan ada ibu, abi lah kan seperti itu. Jadi ada huruf-huruf yang dibuat mirip seperti huruf Arab seperti itu. Vokal dan konsonannya itu kemudian ditulis supaya anak itu mudah diingat. Katakanlah abi, a b i abi, ibu ibu ibu. Nah, seperti itu. Jadi anak itu minimal walaupun belum tahu huruf sudah mendengar kalimat itu. Jadi nanti oh ini hurufnya itu, bacaannya ini. Nah, itu ada metode-metode khusus. Memang ini terbitan lokal di Arabia, insya Allah bisa bermanfaat. Baik, luar biasa sekali Pak Mif. Hari ini kita sudah berbincang-bincang ya Pak Mif ya. Dan semoga harapannya semoga yang kita rencanakan atau yang Pak Mif rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Pak Mif, bagaimana nih perasaannya nih? Kita sudah saling sharing nih atau curhat-curhat pada malam hari ini. Perasaannya bagaimana Pak Mif? Iya, ini kalau bicara perasaan ini susah Bu Arafah karena perasaan tidak bisa dinilai. Ini kalau kita melihat dari apa itu refleksi ya, itu kan refleksi kan ditanya tentang perasaan. Jadi kita merasa senang Bu Arafah karena kita bisa berbicara dengan terbuka, berbagi pengalaman dan berbagi pikiran. Karena memang kita sebagai guru itu kan memang harus bisa berbagi pengalaman, kemudian saling memberi masukan tentang bagaimana solusi permasalahan tersebut. Intinya percakapan ini rasanya senang sekali bisa berbagi ngoten Bu Arafah. Ya Bapak luar biasa sekali. Kalau saya itu merasa lega sekali ya bisa sharing sama Pak Mif. Kemudian kira-kira Bu Arafah apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Arafah di sini? Apa Pak? Yang perlu ditingkatkan ini Pak. Yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari
dari percakapan ini kira-kira apa Bu Rafa? Oh, dari tadi ya Pak ya. Ini yang mana? Yang kasus 1 atau kasus 2 ini? Ya, kasus 1 boleh, kasus 2 boleh, karena memang kasusnya kan hampir sama ketemu ya. Iya, hampir sama kan, berada di kelas ya Pak ya. Di kelas. Luar biasa Pak ya. Saya bisa juga belajar banyak juga dari Pak Mif, bahwasanya ada beberapa banyak metode yang bisa diterapkan untuk anak yang belum bisa baca. Terus ini ya Pak, ini masih coaching atau masih yang lainnya ini Pak? Nah ini. Kalau saya pelajari ya Pak ya, mohon maaf ya, saya kan belum pernah mengcoaching orang ya. Lagi masuk ke main room. Oke. Nggih Bu, nggih makasih Bu. Oke Pak Mif, langsung masuk nang main room mana yang ngono? Kurang 5 menit Ibu, kurang 5 menit. Kurang 5 menit, boleh Kak ini Pak. Nah, iku Pak, jenengan kan untuk anak yang tidak maksudnya belum bisa baca ya sampai kelas itu. Nah, ini kan saya kan punya bimbel yang memang khusus untuk membaca. Nah, ini tingkat A atau tingkat TK. Itu alhamdulillah keberhasilannya sangat luar biasa, Pak ya. Dan itu kami itu menerapkan, memang ada bukunya juga, ada bukunya yang spesial tadi yang bisa dikatakan oleh Pak Mif, itu berjenjang atau level-levelnya. Jadi setiap anak kamu punya kemampuan tersendiri. Nah, itu kita bekali bukunya nih. Jadi bukunya itu ada level-levelnya, ada level 1, level 2 sampai level 4. Nah, alhamdulillahnya luar biasa. Itu kami pertama itu memang kita terapkan untuk pelafalannya anak. Jadi kita tekankan kalau anak membaca huruf temannya A itu dibaca mangap, huruf temannya I dibaca meringis, huruf temannya E dibaca mengenge, huruf temannya U dibaca mencucu, huruf temannya O dibaca mongop. Ya itu sudah kami terapkan itu kurang lebih 1 bulan, itu anak itu sudah paham. Dan ini sudah alhamdulillah bimbel saya ini berjalan 3 tahun ya Bapak ya. Jadi kami itu mencetuskan anak-anak mulai dari tingkatan TK itu kita siapkan untuk ke jenjang SD atau MI supaya anak-anak sudah bisa baca. Karena kita tahu di tingkatan SD maupun MI kan sudah pengertian-pengertian dan lain sebagainya, sudah menghayati dari buku dan sudah mengerjakan. Nah ini kalau misalnya anak-anak tidak bisa membaca kan ya kesulitan sendiri. Dan luar biasa juga metode yang sudah diterapkan Pak Mif. Nanti barangkali kita juga bisa sharing tentang buku tadi Bu Arafa. Barangkali sekali-kali nanti kita minta Bu Arafa atau bukunya nanti bisa di-sharing saya, barangkali saya terapkan kepada anak tersebut supaya nanti bisa membantu permasalahan dari anak tersebut Bu Arafa. Yang tadi yang buku yang tadi itu loh, seperti itu. Gitu. Ya, suara saya kurang terus ini suara sama merdu sekali Pak. Pak, kita fokus ya, kita fokus ke sini lagi. Ini mau yang kita angkat besok ini apa? Kan sudah besok ini kasus 1 atau kasus 2. Nah ini yang apa ada kasus lagi? Apa ada kasus lagi? Sudah cukup Pak kasusnya Pak ya. Sudah cukup Pak, kita fokus untuk kasus 1 atau kasus 2. Kalau saya sih lebih suka kasus 2 sih kayaknya Pak ya. Kasus yang mana? Yang kedua. Atau yang jenengan. Iya dah. Apa ada kasus lagi Bu? Barangkali jenengan punya. Kalau saya lihat kemarin di beberapa video itu memang ada kasus, tapi secara umum artinya ada suatu kasus di mana guru-guru yang usianya sudah tidak muda lagi itu kan ketinggalan dalam belajar IT. Nah itu kan sekarang kalau digalakkan adanya PMM itu kan juga kerepotan toh. Nah ini juga merupakan suatu kasus. Apakah itu yang bisa kita tarik atau kasus tadi aja yang sederhana seperti itu? Karena memang kalau melihat kasus yang di PMM atau guru-guru itu masih belum melek IT katakanlah seperti itu, yang guru tua-tua itu memang kasusnya kasus sekolah bukan kasus kelas, istilahnya kan seperti itu. Kalau seperti itu Pak, ya nanti kita di Google Meet atau di mana itu ya kita
kolaborasi lagi gitu. Kalau misalnya minta kasusnya berbeda. Soalnya kita kan berapa menit lagi kita masukkan, belum lagi kita refleksinya dan awal-awalnya. Saking kesenangannya Pak, aku curhat barek sami yang Pak ket mamulo Pak. Nggih. Konta masuk teng Google main room ta, Bu? Monggo, nanti tapi Pak, kita kan ke main room dulu ya. Nggih, main room. Nggih. Oke, Bapak, makasih. Kita kembali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.